warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Basmalah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 4A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang al-ittirabat al-lughawiyah wa ilajiha, atau dalam bahasa Indonesia berjudul gangguan bahasa dan penanganannya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengajak kita semua memahami bahwa bahasa bukan hanya alat untuk berbicara saja, tetapi bahasa adalah kemampuan manusia untuk mengekspresikan emosi, menyampaikan pikiran, memahami orang lain, dan membangun hubungan sosial. Oleh karena itu, ketika seseorang mengalami gangguan bahasa, yang terdampak bukan hanya cara berbicaranya saja, tetapi juga berdampak pada proses belajarnya, interaksi sosialnya, bahkan rasa percaya dirinya. Oleh karena itu, kita harus mengetahui dan memahami apa itu gangguan bahasa, penyebab-penyebab gangguan bahasa, dan bagaimana cara menangani gangguan bahasa. Oke, pembahasan dalam video ini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada pengertian gangguan bahasa, yang kedua ada jenis-jenis gangguan bahasa, yang ketiga ada penyebab-penyebab gangguan bahasa, dan yang keempat cara untuk mengatasi gangguan bahasa. Oke, masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian gangguan bahasa. Gangguan bahasa adalah kondisi ketika seorang mengalami hambatan dalam memahami, memproses, dan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasinya. Nah, gangguan bahasa ini bisa terjadi dalam beberapa bentuk, seperti gangguan berbicara, gangguan memahami ucapan orang lain, gangguan menulis, dan gangguan membaca. Nah, gangguan bahasa bisa terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa. Nah, biasanya terjadi pada anak-anak berkaitan dengan perkembangan bahasa yang terlambat. Bisa terjadi pada orang dewasa, itu biasanya terjadi karena stroke atau ada kerusakan pada otak. Nah, yang perlu kita pahami di sini, orang yang pendiam atau anak yang pendiam dan pemalu itu berbeda dengan orang yang mengalami gangguan bahasa. Karena orang yang mengalami gangguan bahasa itu terjadi atau ada hambatan dalam proses berbahasanya di otak maupun di sistem komunikasinya. Masuk ke bagian yang kedua, ada jenis-jenis gangguan bahasa. Nah, jenis gangguan bahasa pertama ada gangguan ekspresif. Gangguan ekspresif terjadi ketika seorang mengalami kesulitan untuk mengungkapkan ide, pikirannya, perasaannya ke dalam bentuk bahasa, atau dengan kata lain, sebenarnya ia paham apa yang ingin disampaikannya, tapi ia mengalami kesulitan untuk mengubah ide, perasaannya, pikirannya ke dalam bentuk kata-kata. Nah, penderita gangguan ini biasanya memiliki keterbatasan kosakata, sulit menyusun kalimat yang panjang, dan membutuhkan waktu lebih lama untuk berbicara. Nah, gangguan ini dapat menyebabkan penderitanya memiliki kepercayaan diri yang kurang, karena ketika penderita ini berbicara dengan orang lain, dia merasa takut salah, khawatir dan takut salah ketika berbicara dengan orang lain. Jenis gangguan kedua adalah gangguan reseptif. Kalau gangguan ekspresif tadi berkaitan dengan hambatan dalam penyampaian bahasa, kalau gangguan reseptif terjadi hambatan dalam pemahaman bahasa. Nah, orang yang memiliki gangguan ini dia itu memiliki hambatan dalam memahami ucapan, instruksi maupun pemahaman makna dari pembicaraan orang lain. Contohnya, ketika seorang anak diberi instruksi sederhana, tolong ambilkan buku di meja, tapi dia tidak melakukan instruksi tersebut, atau yang dia lakukan tidak sesuai dengan instruksi. Nah, bukan anak itu tidak mau nurut, akan tetapi dia mengalami hambatan dalam memahami informasi bahasa yang dia terima. Nah, gangguan ini sangat amat berpengaruh dalam proses belajar, karena sebagian besar pembelajaran di sekolah menggunakan bahasa sebagai media utama pembelajaran. 3. Ada keterlambatan perkembangan bahasa. Kondisi ini terjadi ketika seorang anak memiliki keterlambatan perkembangan bahasa dibandingkan anak seusianya. Misalnya, pada usia tertentu, seorang anak seharusnya sudah bisa atau sudah mampu mengucapkan beberapa kata sederhana dan dia belum bisa. Nah, hal ini tuh banyak sekali penyebabnya, seperti kurangnya stimulasi dari lingkungannya, gangguan pendengaran, atau bisa ada gangguan-gangguan perkembangan yang lainnya. Nah, anak yang memiliki gangguan ini itu harus segera ditangani sejak dini. Kalau tidak, ini akan sangat berpengaruh
di masa depan. Jenis gangguan yang keempat atau yang terakhir adalah afasia. Afasia adalah jenis gangguan bahasa yang terjadi karena kerusakan pusat bahasa di otak. Nah, afasia ini biasanya terjadi pada orang yang stroke, cedera kepala, atau gangguan neurologis lainnya. Nah, penderita afasia ini biasanya mengalami gangguan kesulitan berbicara, kesulitan memahami bahasa, kesulitan membaca, maupun kesulitan menulis. Nah, penderita afasia juga terkadang berbicara dengan susunan kata yang terbolak-balik. Nah, hal itu terjadi karena terjadi kerusakan pada sistem yang mengatur bahasa di otak. Oke, masuk ke bagian ketiga, yaitu faktor penyebab gangguan bahasa. Nah, gangguan bahasa memiliki beberapa penyebab. Penyebab pertama ada faktor biologis atau neurologis, seperti gangguan pada otak, gangguan pada saraf, atau gangguan pada pendengaran yang mempengaruhi kemampuan berkomunikasi. Kedua, ada faktor fisiologis atau gangguan pada organ bicara, seperti bibir, lidah, rahang, tenggorokan, yang dapat menyebabkan pengucapan menjadi tidak jelas. Yang ketiga, ada faktor lingkungan. Anak yang jarang diajak berbicara atau minim stimulasi komunikasi dapat mengalami keterlambatan bahasa karena kemampuan bahasa itu berkembang melalui interaksi sosial. Yang terakhir, faktor psikologis seperti kecemasan, stres, trauma, dan gangguan perkembangan yang dapat mempengaruhi kemampuan komunikasi dan berinteraksi sosial. Masuk ke bagian yang keempat, penanganan gangguan bahasa. Nah, penanganan gangguan bahasa ini harus dilakukan sedini mungkin agar perkembangan bahasa penderita lebih optimal perkembangannya. Nah, penanganannya itu biasanya melakukan terapi wicara atau speech therapy. Yang kedua bisa dengan oral motorik, yang ketiga bisa dengan intonasi melodi. Nah, yang tidak kalah penting adalah dukungan keluarga, karena dukungan keluarga dan lingkungan yang mendukung sangat amat membantu dalam proses berbicara orang yang memiliki gangguan bahasa. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan pada video kali ini. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.